Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan hari Minggu Paskah yang ketiga. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa kali ada sejumlah teman yang bersiring kepada saya tentang beban hidup mereka yang sangat berat. Di dalam kondisi seperti itu, mereka sampai pada titik di mana mereka mempertanyakan Tuhan. Mereka berkata, "Di mana Tuhan?" Mereka mengatakan bahwa stres berat, tekanan, dan beban hidup ataupun depresi membuat mereka merasa hidup ini begitu hambar. Bahkan bagi mereka di saat-saat seperti itu Tuhan tidak ada. Karena kalau Tuhan ada, maka mereka tidak akan mengalami beban dan tekanan hidup tersebut. Pengalaman mereka ini hendak memperlihatkan bahwa di dalam hidup ini terkadang masalah, tekanan, beban hidup, stres, ataupun depresi dapat menutup mata hati kita terhadap kehadiran Tuhan. Inilah titik di mana kita begitu kecewa dengan Tuhan. Menurut saya, hal ini disebabkan oleh sikap kita sendiri yang hanya berfokus atau terlalu berfokus pada masalah yang kita hadapi dan tidak berfokus pada kehadiran Tuhan. Di dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah dua murid Emmaus yang pulang kembali ke tempat asal mereka di Emmaus. Mereka sama seperti para murid yang lain yang kecewa dengan Yesus karena Yesus yang mereka harapkan adalah Yesus sebagai Mesias politik atau pahlawan negara yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada saat itu. Dalam bacaan yang pertama, Santo Petrus memberikan kesaksian bahwa mereka adalah saksi dari Yesus yang bangkit. Ia mengatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Pernyataan Santo Petrus ini lahir dari seorang pribadi yang telah mengalami peristiwa kebangkitan Yesus. Sebab selama sengsara dan penderitaan Yesus, ia juga sama seperti murid-murid yang lain pergi dan menghilang. Bahkan ia menyangkal Yesus. Peristiwa kebangkitanlah yang mengubah hidupnya dan semua murid yang lain untuk dengan lantang menjadi saksi tentang Yesus dan kebangkitannya. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa penuh pengharapan karena akan membawa manusia kepada kepenuhan hidup yang tertebus. Inilah yang ditegaskan oleh Santo Petrus di dalam bacaan yang kedua. Ia mengatakan, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, dua murid Emmaus tidak mampu melihat kehadiran Tuhan di dalam perjalanan mereka karena kekecewaan mereka terhadap Tuhan. Namun, bukan dua murid Emmaus saja yang kecewa, murid-murid yang lain pun mengalami kekecewaan yang sama. Sebab mereka melihat peristiwa salib sebagai peristiwa kegagalan. Mereka belum sampai pada titik peristiwa kebangkitan sebagai peristiwa kemenangan atas maut. Dalam permenungan saya, terkadang sebagai manusia, kita pun mengalami hal yang serupa. Beban hidup, tekanan hidup, depresi, dan derita melahirkan kekecewaan kepada Tuhan. Sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Kita terlalu berfokus pada masalah yang kita hadapi, yang kita alami, dan kita lupa berfokus pada kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Kehadiran orang-orang tertentu
dengan memberikan berbagai masukan, nasihat, ataupun pengalaman-pengalaman yang sangat sederhana, misalnya dengan menghirup nafas kehidupan ini saja, itu semua adalah tanda bahwa Tuhan sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Kedua, belajarlah dari dua murid Emmaus tersebut, di mana makna kitab suci dan ekaristi adalah obat mujarab untuk mengobati luka kita. Karena itu sering-seringlah membaca kitab suci untuk memahami dan memaknai penderitaan Yesus, dan rajin-rajinlah mengikuti ekaristi, karena di dalamnya Tuhan hadir secara langsung untuk mengobati, menyembuhkan, menguatkan, dan mengangkat kita dari semua derita yang kita alami. Di dalam ekaristi, imam senantiasa mengatakan, Tuhan sertamu, dan umat menjawab, sertamu juga. Dialog ini hendak menguatkan kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semua di dalam hidup ini. Ketiga, di dalam bacaan yang kedua, Santo Petrus meyakinkan kita bahwa Tuhan itu senantiasa begitu mencintai kita. Demi cintanya kepada kita, maka Ia telah mengutus putranya untuk menebus kita, bukan dengan barang-barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kitab suci mengisahkan dengan jelas akan hal ini, dan di dalam ekaristi kita menyaksikan secara langsung darah yang mahal itu dikorbankan untuk kita semua. Jika Yesus mampu mengorbankan dirinya untuk kita, maka Ia juga mampu menemani dan mengangkat kita dari setiap derita dan kekecewaan kita, menjadi pribadi yang penuh sukacita, dengan syarat kita harus percaya dan fokus pada kehadirannya. Tuhan memberkati Anda semua.